Seorang pemimpin yang akan mendapatkan kekuasaan terhadap banyak orang, dia tidak cukup hanya soleh saja, tapi juga adalah berkompeten di bidangnya, dan yang akan diberikan kepada dia, dia tahu tugasnya dan dia tahu apa yang harus dia lakukan terhadap itu. Punya keahlian di bidangnya memang. Tapi dia orang soleh Ustaz. Orangnya baik, orangnya takwa. Tidak cukup takwa atau soleh pribadi saja, tapi dia harus punya keahlian dan kompetensi di bidang yang akan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Amma ba'du. Yang ulun tuan muliakan, abu-abu, tengku-tengku, gure-gure, tokoh-tokoh masyarakat Lok Semawe yang Allah muliakan dan Allah sayangi, dan seluruh hadirin dan hadirat para jamaah Masjid Baitur Rahman yang diberkahi dan dirahmati Allah selalu. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah perjumpakan kita di akhir bulan ini kembali. Kita melanjutkan kajian kita, kajian spesial pada pertemuan kali ini, dan mungkin juga pada pertemuan yang akan datang kita sedikit membahas tentang pemikiran Islam yang berkenaan tentang masalah kepemimpinan, berkenaan tentang masalah politik, berkenaan tentang masalah sosial, karena kita ingin mempersiapkan masyarakat, terkhusus adalah umat Islam, di dalam untuk sedikit memahami kondisi kita saat ini dan kondisi tantangan yang akan dihadapi umat kemudian. Karena ini bagian daripada pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sebahagian orang, wal takum minkum ummah, sebahagian, hendaklah daripada kalian ada orang sebahagian yang menyerukan kepada yad'una ilal khairi, menyerukan kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang akan beruntung nantinya. Jadi memang enggak semua mampu untuk menyuruh, mengajak pada kebaikan, tapi ada minkum, dari kalian, sebahagian daripada kita. Maka dari sini kami ingin untuk menyampaikan, dan kita sampaikan di dalam majlis, bahkan di dalam masjid yang mulia ini, sesuatu yang berkenaan dengan koridor agama kita, berkenaan dengan keyakinan kita, dan sesuai dengan pedoman sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah kita sampaikan di masjid. Nah, saudaraku yang Allah muliakan, kita mengangkat tema judul kita pada pertemuan kali ini adalah kiat kita memilih pemimpin. Kami ingin memberitahukan sebelumnya bahwa tentang politik yang terjadi di Jakarta dulu, apakah boleh memilih pemimpin kafir atau pemimpin muslim, apa bedanya, ya? Boleh tidak memilih pemimpin kafir? Itu muncul sebuah wacana besar di negara kita. Ada yang mengatakan bahwa kalau kafir itu adil tapi muslim itu zalim, mana lebih diutamakan, sampai wacana seperti itu simpang siur terjadi di masyarakat.
Tapi yang menjadi pertanyaan kita pada saat itu sebenarnya adalah kenapa orang mukmin sampai mereka nggak punya pemimpin kecuali harus memilih yang kafir? Kenapa mereka harus memilih yang kafir? Emangnya nggak ada orang mukmin, nggak ada orang muslim? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kemana pemimpin-pemimpin muslim yang adil, yang bijak, yang arif, dan juga yang baik? Kemana? Ini yang menjadi pertanyaan kita pada saat itu. Pertanyaan yang semestinya harus kita selami dengan baik. Urung-urung pemimpin yang bisa kita, orang muslim yang bisa kita jadikan menjadi pemimpin yang adil dan bijak. Mana orangnya? Kemudian muncul juga pertanyaan kita, pemimpin itu sebenarnya kalau kita katakan bahasa Inggrisnya leader atau bahasa Arabnya zaim, qaid, ya, atau pemimpin dalam bahasa kita dengan makna yang luas, orang yang berada di depan, orang yang mengetahui tentang masyarakatnya, orang yang berjuang untuk masyarakat, orang yang mengetahui dan berjuang dengan untuk hajat atau kebutuhan masa depan suatu bangsa atau masyarakat, itu kita katakan dengan pemimpin, ya. Nah, apakah pemimpin itu, menjadi pertanyaan kita, pemimpin itu lahir dengan sendirinya dari ayah dan ibunya, atau memang pemimpin itu dilahirkan oleh masyarakat? Siapa yang melahirkan mereka? Siapa yang menjadikan mereka itu hebat nantinya? Hebat karena ayah ngemak ke? Lahir dari ayah ngemaknya maka jadinya hebat, kan? Atau memang dia itu hebat karena masyarakat yang mendidiknya, membesarkannya sehingga dia menjadi orang hebat, orang baik. Dari mana dia datang? Dari keluarga kah? Atau dari masyarakat dan lingkungannya yang menjadikan dia seorang hebat nantinya? Nah, ini juga menjadi pertanyaan para ahli, para pakar juga membahas masalah ini. Dari mana dia datang? Sosok seorang pemimpin yang disegani dan juga mampu memahami masalah umat. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan bahas dalam pertemuan kali ini secara normatifnya di dalam Islam pemimpin itu harus seperti apa? Pemimpin itu harus seperti apa? Tentu kita akan bahas tentang sifat-sifat secara pribadinya, sifat-sifat secara syakhsiyah pribadi orang tersebut yang itu adalah pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin. Nah sekarang pertanyaan lagi, Pon le tatu panjang memang untuk tanya jawab bersama ke. Emangnya pemimpin hari ini satu orang, seperti presiden, seperti gubernur, seperti bupati atau wali kota, itu seorang pemimpin. Kita harus tahu hari ini berbeda kekuasaan masa sekarang dengan kekuasaan zaman dulu. Dulu kerajaan yang memimpin satu orang itu, dialah yang menguasai segala hal. Jadi apa yang dipegah oleh tuan raja, selesai urusan. Yang lain tidak ada yang berani bantah. Kalau ada yang berani bantah, itu mungkin adalah ulama-ulama yang khusus karena masalah agama makanya dibantah. Selain itu nggak ada yang berani bantah. Mutlak kekuasaan ada di tangan dia. Bahkan masalah aturan sendiri raja bisa melanggarnya. Tapi hari ini presiden, gubernur, apalagi gubernur ataupun wali kota, ya, presiden saja sebagai tampuk kepemimpinan mungkin yang tinggi pada satu orang, itu sudah terpilah kekuasaan yang nggak mutlak ada di tangan dia. Presiden itu sendiri adalah sebagai eksekutif, salah satu dari tampuk eksekutif. Di sampingnya ada DPR yang banyak, kemudian ada undang-undang yang mengaturnya, yang kalau seandainya presiden membuat keputusan melanggar undang-undang, langsung hari itu harus dirobek keputusan presiden. Kenapa? Melanggar undang-undang. Kalau hari ini presiden membuat kepres misalkan yang melanggar dengan agama tertentu langsung, maka besoknya harus dicabut itu. Kan pernah Presiden Jokowi misalkan contoh di negeri kita membuat keputusan tentang produksi minuman keras. Ingat? Tapi bukan di areal tempat muslim, tapi tempat non muslim, produksi minuman keras.
yang boleh diekspor. Bicaralah ulama-ulama dari NU, bicara ulama-ulama pembesar dari Muhammadiyah dan Islam dan ormas-ormas Islam yang lain, protes semuanya. Nggak sampai 1 minggu itu harus dicabut. Jadi presiden hari ini itu nggak memiliki kekuasaan penuh seperti raja dulu. Presiden untuk membuat suatu kanun, suatu hukum juga harus melalui DPR dulu. Ada hukum yang berlaku. Maka hari ini kita harus tahu bahwa kekuasaan mutlak itu nggak dimiliki lagi oleh satu orang sekarang. Tapi dia udah berlaku pada banyak orang. Hari ini kekuasaan itu sudah kita sebar. DPR sudah memegang kekuasaan. Satu orang di DPR itu punya sedikit kekuasaan daripada berapa persen kekuasaan di negeri ini. Maka kita memilih legislatif itu adalah bagian daripada memilih pemimpin, ya. Karena dia memiliki sedikit kekuasaan besar itu yang sudah dipilah-pilah hari ini. Nggak mutlak di tangan satu orang seperti dulu. Maka hari ini kita harus tahu berarti sosok yang akan kita pilih itu bukan untuk satu orang sifat ini, tapi untuk mereka yang akan naik mewakili kita. Itu juga masuk, harus ada sifat-sifat yang harus kita pahami. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat sifat-sifat seorang pemimpin yang saya ambil langsung daripada kitab Al-Ghiyathi karangan daripada Imam Al-Juwaini. Ya, kalau ditanya, Ustadz, kitab yang membicara tentang masalah politik Islam yang itu sangat berpengaruh dulu dan terawal termasuk adalah kitab siapa? Itu kitab Imam Al-Juwaini. Gurunya Imam Al-Ghazali. Yang Imam Al-Ghazali setelah meninggal Imam Al-Juwaini, Imam Haramain Al-Juwaini, baru beliau pindah ke guru yang lain. Jadi gubernur sampai meninggal guru ya, baru pindah ke tempat lain. Itulah Imam Al-Juwaini yang membentuk Imam Al-Ghazali seperti yang kita ketahui hari ini. Imam Al-Juwaini mengarang sebuah kitab yang khusus bicara tentang masalah politik Islam yang sangat bagus, namanya kitab Al-Ghiyathi, ya. Di antara sifat-sifat pemimpin yang beliau sampaikan, nah sifat pemimpin ini termasuk adalah sifat pemimpin untuk menjadi khalifah atau orang yang memegang tampuk kepemimpinan umat Islam. Kata beliau apa? Sifat yang pertamanya adalah takwa dan wara. Takwa dan wara. Kata Imam Al-Juwaini, kalau seandainya seseorang fasik itu artinya tidak nampak pada dirinya takwa, dari luar tidak nampak, ya. Fasik dia. Tidak menjaga adab-adab dia. Kalau seandainya orang fasik pada kesaksian terhadap uang, maka bagaimana mungkin seorang fasik diberikan hak mengatur urusan muslimin? Jadi kalau orang fasik saja tidak bisa dipercaya untuk bersaksi tentang masalah harta dan uang, maka bagaimana mungkin seorang pemimpin yang fasik itu diberikan kebebasan berkuasa terhadap urusan umat Islam? Di dalam fikih Islam, untuk syahadah seorang bersaksi tentang masalah uang saja, itu tidak boleh orangnya fasik. Begitu juga seorang yang dia itu diberikan amanah tentang masalah menjaga harta anak yatim, itu nggak boleh orang fasik. Di dalam hukum fikihnya nggak boleh orang fasik. Karena apa? Orang fasik tidak bisa menjaga harta. Ya, bagaimana kalau seandainya urusan banyaknya umat Islam ini diberikan kepada orang-orang yang fasik alias tidak nampak ketakwaannya dari luar. Takwa orang hai dah lo dengku. Lo tak takwa. Siapa yang bisa menilai takwa? Tapi dikatakan fasik di sini adalah orang yang dari luar adabnya nampak beradab dia. Nampak agamisnya dia, nampak dia takut kepada Allah. Dia jalankan hukum Islam, dia jalankan ibadah hari-harinya. Enggak nampak langsung melain laju. Yang paling kurang adalah menilai fasik tidaknya orang. Adabnya sesuai dengan adab orang di tempat itu, kemudian yang wajib dia jaga, tidak ada dia lakukan dosa-dosa besar yang kita tahu. Dan yang kita kenal secara umum dia baik-baik saja. Nah, itu berarti bukan orang fasik. Paling kurang untuk tingkat kita seperti itu. Ya.
Pemimpin di dalam Islam, menurut norma Islam kami sampaikan karena ini di masjid, norma kita, nilai kita dalam Islam adalah seperti itu. Nggak salah, ini adalah pendapat ulama Islam untuk kita sampaikan, bukan untuk menghakimi semua orang. Tapi inilah keyakinan kita, ajaran menurut disampaikan oleh para ulama Islam. Jadi takwa dan wara tersebut. Kemudian selanjutnya seorang pemimpin yang akan mendapatkan kekuasaan terhadap banyak orang, dia tidak cukup hanya soleh saja, tapi juga adalah berkompeten di bidangnya, dan yang akan diberikan kepada dia, dia tahu tugasnya dan dia tahu apa yang harus dia lakukan terhadap itu. Punya keahlian di bidangnya memang. Tapi dia orang soleh Ustaz. Orangnya baik, orangnya takwa. Tidak cukup takwa atau soleh pribadi saja, tapi dia harus punya keahlian dan kompetensi di bidang yang akan diberikan. Maka dari sini kita lihat, pada masa Nabi SAW, ada sahabat yang meminta kekuasaan pada Nabi. Artinya meminta kekuasaan, ya ditugaskan oleh Nabi untuk mengurus urusan umat Islam. Jadi bahasa kitanya ini kepala bidang keuangan, kepala bidang administrasi, kepala haji. Ya, meminta sedikit kepada Nabi, berikan, percayakan aku untuk mengemban amanah ini ya Rasulullah. Ada yang datang kepada Nabi seperti itu. Kita dapatkan Nabi menolak. Ada yang ditolak sama Nabi SAW. Salah satunya siapa? Yang kita kenal dalam sejarah, diriwayatkan dalam hadis yang sahih banyak, adalah Abu Dzar. Abu Dzar datang kepada Nabi SAW. Qultu ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Abu Dzar datang kepada Nabi mengatakan bahwa, ya Rasulullah, tidakkah engkau memakaiku hana pakai elon, ya? Berikan aku juga amanah untuk mengurus urusan tanggungjawab yang besar ini. Ne pakai elon. Ya. Lagi kita nyo tajak pak gubernur atau bupati atau presiden. Ilon kaji ke presiden nyo ne pakai elon ne puduk pak yang jin puduk. Ya. Pangkat lon pi kasib ne puduk pak jin puduk. Lo bantu ron. Ya, saya bantu. Abu Dzar datang kepada Nabi SAW. Ya, qala fadaraba biyadi ala mankibi thumma qal. Setelah Abu Dzar meminta itu, kemudian kata Abu Dzar sendiri bilang nih, ya. Lalu Rasulullah memukulkan tangannya di atas pundakku. Gepeh di Nabi ada pundak Abu Dzar. Ya. Gepeh menan, ya. Beliau pukul begitu, pukul bukan artinya memukul Abu Dzar, tapi permintaan beliau Nabi respon, ya. Bahkan gemat ada kok Abu Dzar. Ya, tandanya menunjukkan pada kekuatan. Kan menyepeh bakuk ke tanda kekuatan, tapi menyesalam tandanya apa? Ya, berjalinan saja, tapi ini adalah menunjukkan pada kekuatan. Dipukul di pundak beliau. Fadaraba ala mankibi thumma qala ya Abu Dzar innaka dhaif. Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah. Gepeh lewat Nabi SAW. Lalu Nabi katakan, ya Abu Dzar, engkau ini lemah. Wa innaha amanah. Yang engkau minta itu adalah amanah. Ya. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan sesungguhnya yang engkau minta itu pada hari kiamat itu boleh menjadi khizyun wa nadamah. Ya, sesuatu yang menghinakan dirimu dan akan menjadi penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kecuali kata Nabi, yang mengambil amanah itu bihaqqiha, sesuai dengan haknya, wa adda alladhi alaihi fiha, dan sanggup dia tunaikan tanggungjawab itu sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya. Mari kita cerna sedikit hadis Nabi ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Abu Dzar itu orang soleh bukan? Bagi yang tahu kisah Abu Dzar itu termasuklah orang yang paling zuhud di kalangan para sahabat. Kalau ditanya orang yang paling zuhud di kalangan para sahabat siapa? Abu Dzar.
Bahkan beliau meninggal sendirian pada saat itu. Abu Dzar orang yang paling zuhud, tidak suka pada harta. Diberikan harta oleh Abu Bakar, oleh Umar, enggak mau beliau. Bahkan menyendiri jauh dari Madinah, tinggal di sana. Abu Dzar, hana cinta dunia yang becut. Hana ingin bahkan apa-apa. Orang soleh, orang baik. Apakah hanya semata-mata orang itu baik, orang soleh, lalu boleh diberikan amanah, tanggung jawab mengurus umat Islam, mengurus orang banyak? Belum tentu. Kompetensinya nggak ada di situ. Kemampuannya bukan di situ. Karena ini yang diminta oleh Abu Dzar, masalahnya masalah amanah ngurus banyak orang. Kemampuan beliau nggak ada di situ. Bahkan boleh jadi bisa mengganggu beliau, akan melanggih dengan ganyan. Kenapa? Hai petimang. Ya. Maka ini juga kita sampaikan kepada siapa saja yang mau menjadi caleg, siapa saja yang mau mengurus sedikit urusan umat Islam. Ya, secara pribadi kita baik, tapi harus pastikan bahwa kita sanggup menanggung beban berat itu nanti ngurus banyak orang. Ya, mengurus masalah besar. Mengurus tentang masalah umat Islam ini, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik tingkat kabupaten kah, tingkat provinsi, apalagi tingkat DPR RI misalkan. Oh Ustaz, nggak ada urusan, kan itu urusannya dengan presiden. Enggak, makanya kita katakan dari awal tadi, kekuasaan hari ini sudah dipilah-pilah, sudah dipecahkan, nggak lagi terkonsentrasi pada satu orang, udah dipilah, udah dipisahkan, dipegang oleh sebahagian orang di DPR, ya, yang kalau DPR semua setuju, maka presiden harus jalankan seperti itu. DPR semua protes terhadap presiden, maka presiden harus berhenti, diprotes sama DPR, banyak yang protes. Ya, berani tidak kalau presiden misalkan melanggar atau apa menurut Anda tidak benar, berani ngomong tidak? Ya, misalkan kepala kepolisian RI atau bahasanya apa? Kapolri, Anda lihat melanggar, berani nggak sendiri ngomong? Awalnya ini iem drone nubah apa? Wah, sih menyetir roku, nyangka berarti baik. Berarti jangan. Contoh misalkan, contoh ya. Begitu juga misalkan, ya, yang lainnya berani tidak? Itu aku punya rame-rame, udah menyetir robe, ya. Berarti udah nabah. Akhirnya ketika kita diambilkan, ya mungkin bagi sendiri kita baik, maka hati-hati mengemban amanah yang besar kalau kita nggak punya nyali di situ hari ini, kompetensi di situ. Maka ini menjadi amanah, menjadi pengingat bagi semua siapa saya akan mengambil sedikit kekuasaan daripada umat Islam yang sudah terpecah ini. Sedikit-sedikit, lun bacut. Semua kita, siapa saja, ya. Nah, lalu kemudian kita lihat Abu Dzar. Nabi katakan, inna amanah, sesungguhnya yang engkau minta ini adalah amanah. Hari kiamat itu bisa berubah apa? Khizyun, menjadi dirimu hina atau menjadi penyesalan. Nah, ini para ulama mengatakan bahwa bagaimana Nabi langsung menghukumi bahwa kekuasaan yang diminta itu langsung bisa berubah menjadi penyesalan atau sesuatu yang membuat diri hina. Lalu Nabi katakan illa, kecuali. Nah, biasanya pengecualian itu kan jarang-jarang ya. Kecuali, kebiasaannya adalah seperti itu, kecuali saja yang enggak akan menyesal dan enggak akan menjadi hina dengan kekuasaan, kecuali adalah ini saja, satu hal saja. Apa itu? Akhadaha bihaqqiha. Dia mengambil kekuasaan itu dengan cara yang benar, dengan cara yang betul. Dari awal betul hijau. Dari awal dia mengambil kekuasaan ini amain benar adanya, jalannya benar yang dia tempuh. Dari awal jalannya benar. Yang kedua, wa addalladzi alaihi fiha. Dan mampu dia untuk menunaikan kewajiban tanggung jawab yang dia emban itu. Hanya itu saja.
yang seorang itu kalau ngambil kekuasaan besar atau kecil, dia tidak akan menyesal dan tidak akan hina nantinya. Karena yang diminta oleh Abu Dzar ini, yang Nabi sabdakan ini bukan kekuasaan gantau Nabi, bukan. Tapi mungkin hanya menjadi kepala bidang tertentu. Kan kekuasaan kecil itu. Tapi kalau sesuatu yang diminta itu langsung berubah, bisa jadi penyesalan. Kecuali ini saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi kekuasaan yang kita minta, kita cari, bisa langsung berubah penyesalan nantinya. Tetapi ingat, tenang, kecuali ada dikecualikan oleh Nabi. Jalannya benar dan mampu tanggung jawab nanti terhadap beban yang diberikan amanah kepada kita di tempat kerja kita, ataupun di tempat kepemimpinan kita. Itu saja yang tidak akan menyesal nantinya. Jadi dalam hal ini menjadi pengingat bagi kita, kesolehan seseorang saja belum tentu kita katakan bahwa nyan ka cocok. Enggak langsung begitu. Memang ada wara, ada takwa di awal, betul. Setelah itu punya kompetensi khusus memang dia di bidangnya, nanyali kero yang di sini. Ya. Itu menjadi pengingat bagi kita. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan mempersatukan dan pikiran terbuka pada perbedaan. Ini disebutkan oleh Imam Al-Juwaini sendiri. Tujuan utama imamah adalah mengumpulkan berbagai pandangan, membersamai berbagai macam sifat orang dengan keinginan yang berbeda-beda, berbeda akhlak mereka, asal usul mereka juga berbeda, keadaan mereka juga berbeda. Kalau manusia tidak sepakat dengan satu pendapat, tidak akan berjalan dengan baik kekuasaan. Jadi Imam Al-Juwaini menyebutkan di antara juga seorang pemimpin yang berkuasa, mengemban amanah umat Islam baik sedikit atau kecil, itu adalah memiliki kemampuan untuk mempersatukan dan pikiran terbuka terhadap perbedaan. Apalagi hari ini pada saat seseorang ingin mendapatkan kekuasaan sedikit dan dia di dalam umat Islam ini, pikiran kita harus terbuka dan kita siap menerima berbagai macam perbedaan. Kenapa? Karena yang namanya dengan siasat atau politik itu adalah, kata Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, kata beliau adalah as-siyasah hiya ma yakunun nasu bihi aqrab ila salahi wal falah wa ab'ad minal fasad wa illam yada'hu rasul wala nazala bihil wahy. Itu kata Imam Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kata beliau, siasat itu atau politik itu adalah jalan cara yang ditempuh untuk menjadikan orang itu lebih baik. Orang mana saja lebih baik, lebih beruntung hidupnya dan jauh daripada kebinasaan, walaupun mungkin cara itu belum dibuat oleh Nabi dulu dan belum ada wahyu yang turun mengatur jalan itu. Kata beliau. Jadi dalam mengurus urusan umat Islam yang berbeda-beda, urusan umat yang berbeda-beda, semua orang ada maslahatnya, ada kelompoknya. Nah, makanya kalau ada yang bilang bahwa Ustaz, bab politiknya hancur dah habis dia karena kelompok letak. Memang kelompok dalam politik ini adalah banyaknya maslahat orang yang harus kita pertimbangkan. Ya, maslahat orang yang dipertimbangkan, maka nggak mampu semua orang mampu mempertimbangkan banyak maslahat orang. Kita akan dijumpai oleh banyak orang, akan menceritakan masalah dia, tentang masalah urusan dia. Kelompok ini ada masalah mereka, kelompok ini ada masalah mereka, kelompok ini ada permasalahan mereka. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, inilah dia politik. Mencari jalan yang bisa maslahat bagi semua, walaupun nggak langsung sekaligus itu tercapai. Sehingga maaf cakap kita katakan, misalkan ada yang membuat analisa tentang negara Turki ketika dikuasai oleh Erdogan hari ini, misalkan dengan partainya sejak sudah 20 tahun ya. Erdogan adalah dengan partainya ingin mencapai keadilan dan kesejahteraan. Itu yang ingin diwujudkan secara nyata, bukan embel-embel partai saja. Keadilan dan kesejahteraan itu siapa yang tidak mau? Semua masuk di situ.
Semua mau adil, semua mau sejahtera. Tapi selama ini kan embel-embel saja. Datang Erdogan dengan partainya, dia mampu wujudkan itu. Apa yang dijanjikan dari kesejahteraan, daripada keadilan, walaupun masih sedikit istilahnya, mampu dia wujudkan. Orang Turki terkejut. Nyapa yang pegah, yang buat betul. Ya, dia wujudkan. Maka yang diusung adalah sesuatu yang semua orang itu nggak akan berbeda pendapat. Ada satu yang diperjuangkan. Terus begitu. Lalu setelah itu mulailah jilbab itu diperbolehkan dan tidak boleh melarang orang pakai jilbab. Di kantor-kantor, di tempat umum, kamu lagi baca-baca gupuji. Ya, tentang Islam. Tapi hanya gupuduh dari awal. Yang gupuduh dari awal, kamu apa kau ji? Nyo partai kamu jilbab, perjuangkan jilbab. Kata telefon hai tempilih kau. Pakan. Ya, jilbab urusan urundro ni, kamu ada urusan lain yang lebih parah lo. Apa? Nyo kesejahteraan kurang. Ya. Nah, begitu. Jadi terus begitu sampai hari ini. Yang banyak bicara tentang penganiayaan atau pelecehan Islam siapa? Presiden mana hari ini? Uronyo. Presiden yang kalau ada Al-Quran dibakar langsung ngomong siapa? Erdogan. Maaf cakap. Erdogan berani ngomong itu. Kenapa? Dia telah dapat kepercayaan dari rakyatnya. Baru masalah-masalah yang jek kepuji hidup dia. Bahkan dijadikan membakar Al-Quran itu sebagai bargaining politik. Swedia misalkan, itu tidak diizinkan masuk ke NATO karena di negara kalian masih membakar Al-Quran. Hai urusan Al-Quran lainnya masalah politik dan hana urusan. Kamu ana urusan dengan Quran kamu. Kalian membakar Al-Quran di negara kalian, kalian nggak bisa masuk dalam NATO. Dijadikan oleh Erdogan itu contoh misalkan. Saya katakan demikian. Bahwa lambat laun ketika sudah mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat. Nah, itu yang penting bahwa seorang politikus itu mampu dia untuk menyatukan banyak maslahat manusia. Bukan cuma masalah orang muslim saja, tapi masalah orang banyak. Kalau ada yang bilang bahwa pane ban kata jit ban tae water takalan berat hat ternyata. Rakyat tanya nah, saya langsung mendengarkan ini dari sebahagian yang sudah dapatkan amanah ini. Bahwa susah Ustaz. Kenapa? Rakyat kita masih banyak belum paham. Rakyat kita susah diatur. Emangnya Anda sekarang baru tahu rakyat kita susah diatur? Sebelum Anda naik, Anda tidak tahu. Maka sekarang kami ingin memilih orang yang bisa mengatur rakyat yang susah diatur. Kami mau orang-orang yang nyali-nyalinya seperti itu. Kalau Anda tahu ini Anda tidak berhak, tidak mampu di sini, pakan Nah, kita katakan demikian adanya, ya. Karena begitulah pada dasarnya seseorang yang ingin mewujudkan kemaslahatan umat bersama, seorang muslim kita ingin dia mengemban amanah ini mampu menyatukan banyak orang. Ya, kemaslahatan orang banyak. Yang itulah tugas kita. Jadi tidak bisa mengeluh di atas mengatakan wahai ija urang dia hidup hai tapi emang begitulah siasatnya. Banyak orang tempat mencurahkan kemaslahatan hidupnya dan kita yang mengatur bagaimana harus kita putuskan ini. Nah, kemudian berani dan bersifat tanggung jawab pada kewajibannya sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amirin yali amril muslimin thumma lam yajhad lahum wa yansah lahum wa yansah illa lam yadkhulu ma'humul jannah." Selanjutnya adalah seorang pemimpin yang sedikit memiliki kekuasaan hari ini juga, dia harus berani. Leonyan harus di samping sifatnya terbuka, menerima pendapat orang lain, enggak boleh dia menjadi untuk sekelompok orang, enggak hanje menan. Kamu untuk kelompoknya macam hana urusan kelompok lain, enggak bisa. Menjadi kelompok untuk semua orang. Setelah itu punya keberanian dan tanggung jawab. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amirin." Siapa saja seorang amir atau pemimpin, ya, yali amral muslimin, yang dia itu mengurus urusan umat Islam. Summa lam yajhad lahum wa yansah lahum, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh untuk umat Islam ini
dan juga tidak menasehati dan juga tidak memberikan kebaikan kepada mereka, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, maka dia tidak akan masuk surga bersama dengan mereka. Siapa mereka itu? Muslimin. Jadi siapa saja seorang amir, seorang pemimpin yang dia itu tidak bersungguh-sungguh mengurus urusan umat Islam, urusan orang muslimin, orang mukminin, ya, kemudian tidak menginginkan kebaikan bagi mereka, bukan kebaikan bagi sendiri. Yajhad lahum wa yansah lahum. Yansah lahum artinya adalah, maknanya secara hadis ini adalah menginginkan kebaikan bagi mereka. Seperti saya memberikan nasihat. Yansah itu memberikan nasihat. Memberikan nasihat artinya saya memberikan kebaikan bagi orang itu. Itu makna nasihat. Maka orang nggak pernah menolak nasihat pada dasarnya, karena yang diberikan itu adalah kebaikan. Maka seorang amir, yansah lahum, yansah lil mu'minin, artinya apa? Memberikan kebaikan bagi orang mukmin. Kalau selama dia mengurus urusan umat Islam, dia tidak bersungguh-sungguh mengurusnya dan tidak memberikan kebaikan bagi orang yang dia titahkan, yang dia tanggung jawab, la yadkhulu ma'humul jannah, maka dia tidak akan masuk bersama dengan mereka ke dalam surga. Ya, negalan. Seorang amir yang bertanggung jawab dalam mengurus umat Islam itu, mengurus umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah menjaga supaya kita bisa masuk bersama ke dalam surga. Dia mengurus urusan umat Islam, bukan mengurus urusan dirinya sendiri dan kelompok dia tertentu. Enggak bisa. Kita mengurus urusan umat Islam yang banyak. Maka maaf cakap hari ini, kalau seandainya ada yang kemudian mendapatkan kekuasaan, urusan pribadi, bisnis pribadi, keluarga dan kelompok, justru itu yang berjaya, sedangkan urusan umat Islam tidak ketahuan. Datang kemudian setelah 5 tahun kemudian menyapa kembali setelah terpilih 5 tahun yang lalu. Urusan siapa yang kita urus? Maka hati-hati, menjadi amanah bagi kita semua, siapa saja, untuk yang diberikan kekuasaan betul-betul mengurus urusan umat Islam supaya bisa masuk bersama dengan mereka ke dalam surga. Sekian, terima kasih. Insyaallah kita sambung pada subuh hari nanti dengan pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.